Bapak vaksin COVID China divonis hukuman mati. Kambing hitam untuk bencana vaksin. Yan Xiaoming, ilmuwan di balik vaksin Sinovac dan dipuji-puji oleh Partai Komunis China sebagai bapak vaksin COVID-19, dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati. Mantan kepala insinyur dan kepala ilmuwan China National Pharmaceutical Group Company Limited, nasib Yang Xiaoming memicu perhatian dan perdebatan luas. Pada tanggal 28 Maret, akun Neti, Law Hero Legal Education, merilis artikel mengejutkan yang mengklaim hukuman mati Yang Xiaoming telah diumumkan oleh media arus utama resmi, hasil yang sudah diprediksi oleh penulis. Artikel tersebut mencerminkan, siapa yang mati? Xinbing dihukum mati, Xiao Sadong dihukum mati, dan sekarang Yang Xiaoming menghadapi eksekusi. Ilmuwan yang pernah mendorong upaya vaksinasi negara kita menghilang dari pandangan. Artikel tersebut menggambarkan Yang sebagai sosok yang menjulang tinggi dengan peran ganda yang sangat bergengsi dalam pemerintahan dan perdagangan. Dia memimpin China National Pharmaceutical Group, mengepalai Pusat Penelitian Teknologi Rekayasa Vaksin Nasional, dan mendapatkan gelar sebagai Bapak Vaksin. Tetapi secepat artikel itu muncul, artikel itu menghilang. Media resmi masih belum mengkonfirmasi hukuman mati apa untuk Yang Xiaoming, meskipun outlet media daratan ramai dengan cerita tersebut. Pada tanggal 24 Maret Acica, platform informasi perusahaan, menerbitkan artikel berjudul, Pengembang Vaksin Sinovac, Yang Xiaoming, dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran disiplin. Artikel itu menuduh bahwa yang baru-baru ini dicopot dari kursi Kongres Rakyat Nasional ke-14, dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat terhadap disiplin dan hukum, dan dijatuhi hukuman mati. Laporan tersebut menekankan bahwa pihak berwenang bersikeras pelanggaran yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan atau produksi vaksin. Kualitas dan keamanan Sinovac telah diuji secara ketat dan memenuhi standar nasional. Riwayat hidup yang sangat luas. Lahir pada tahun 1962 di Kabupaten Zhao, Gansu, ia menjabat sebagai kepala insinyur dan kepala ilmuwan di China National Pharmaceutical Group, Direktur Pusat Penelitian Teknologi Rekayasa Vaksin Nasional, Kepala Ilmuwan Proyek Vaksin 863, dan Ketua China Biotech. Ketika COVID-19 melanda Wuhan pada tahun 2020, yang memimpin tim diagnostik ke garis depan. Pada tahun 2021, ia membual bahwa vaksin Sinopharm dikembangkan hanya dalam 98 hari, mencapai pasar hanya dalam 330 hari lebih sejak persetujuan. PKC pernah menobatkannya sebagai bapak vaksin Sinopharm dan menghormatinya sebagai individu terdepan nasional dalam perang pandemi. Kambing hitam atau pengorbanan sistemik. Pada tanggal 28 Maret, Today's Questioning Network menerbitkan artikel yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 28 Maret, media pemerintah China secara resmi mengumumkan hukuman mati kepada Yang Xiaoming, yang pernah dipuji sebagai bapak vaksin COVID-19. Pengumuman tersebut langsung membuka tabir penutupan besar-besaran oleh Partai Komunis China, penelitian vaksin palsu, peluncuran paksa, efek samping berbahaya, penindasan korban, dan kenyataan suram rezim yang mencoba mengalihkan kesalahan atas kegagalan sistemik dengan menjadikan Yang Xiaoming sebagai kambing hitam di bawah tekanan global yang meningkat. Persidangan ini bukanlah akhir, ini hanyalah awal dari perhitungan yang lebih dalam. Artikel tersebut memperingatkan bahwa sementara nasib yang sudah ditetapkan, perhitungan untuk vaksin COVID China baru saja dimulai. Penyelidik luar negeri sedang menggali penipuan uji klinis, standar produksi yang digelembungkan, dan kuota vaksin paksa. Pengadilan Kriminal Internasional mungkin belum terlibat, tetapi kelompok sipil dan koalisi pengacara korban sedang bergerak. Artikel itu menuduh bahwa jika COVID adalah bencana global, strategi vaksin PKC adalah mimpi buruk buatan manusia, menipu warga negara China dan mengancam etika kesehatan global. Kematian yang, katanya, tidak akan menghapus rasa bersalah sejarah ini. PKC harus mempertanggungjawabkan kebohongan sistemiknya, penutupannya, dan pembunuhannya. Eksekusinya bukanlah akhir, tetapi panggilan bangun. Darahnya tidak akan menyembuhkan keluarga korban, hanya memperjelas kesadaran akan pembunuhan sistemik. Sejarah akan menuntut jawaban, simpulnya, dan pisau pengorbanan suatu hari akan berbalik pada penggunanya. Kemarahan online meledak di platform sosial China daratan. Kolom komentar mendidih. Banyak netizen menyesal telah dipaksa mengambil Sinovac hanya untuk kemudian berakhir dengan nodul paru-paru. Yang lain melampiaskan, binatang ini, jika mati, bagus. Rakyat jelata selalu menderita pada akhirnya. Di X, para pengguna tidak dapat menahan diri. Bukan hanya kambing hitam, dia dibungkam. PKC sangat rendah, menggunakan kambing hitam untuk mengubur bencana vaksin. Rezim PKC lah yang jahat, membunuh dengan vaksin secara terang-terangan, membunuh secara legal. PKC adalah kelompok teror anti-manusia, adalah musuh umat manusia. Penjahat perang sejati, yang melepaskan virus dan vaksin biokimia untuk membantai warga sipil yang tidak berdaya.